Oke, selamat datang semuanya. Dalam sesi kita kali ini, kita akan bedah tuntas dua teknik laboratorium yang, fundamental banget dalam dunia deteksi protein, dot blot dan western blot. Anggap aja ini sebagai panduan praktikum kita ya, buat ngertiin dari mulai prinsipnya, prosedurnya, sampai nanti aplikasinya di klinik. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya laboratorium itu bisa melihat sesuatu yang gak kelihatan sama sekali? Nah, di dunia medis, apalagi pas kita ngomongin penyakit autoimun, musuh yang kita hadapi itu seringnya ya tak kasat mata, bentuknya itu autoantibody. Inilah tantangan besar yang akan coba kita jawab bareng-bareng hari ini. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu kenapa sih kita butuh teknik-teknik ini. Kita akan bahas tantangan mendeteksi si musuh yang tak terlihat. Terus kita kenalan sama dua detektif andalan kita, dot blot dan western blot. Abis itu kita bakal masuk ke lab, lihat prosedur praktikumnya gimana, belajar cara baca hasilnya, terus kita bandingin keduanya. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita akan lihat gimana semua ini diaplikasikan buat bantu diagnosis pasien. Yuk kita mulai dari akarnya dulu, fondasinya. Kenapa kita perlu repot-repot ngelakuin semua ini? Mari kita dalami tantangan di balik upaya mendeteksi musuh tak terlihat. Konsep utamanya itu namanya immunoblotting. Coba bayangin ya, Anda punya sampel serum pasien. Di dalamnya itu ada ribuan, mungkin jutaan jenis protein yang berbeda. Nah, immunoblotting ini cara kita buat memancing satu jenis protein target yang spesifik, kita sebut antigen, pakai umpan yang juga super spesifik, yaitu antibody. Kalau umpan kita disambar, itu artinya protein yang kita cari emang ada di sana. Simple kan? Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau dot blot itu ibaratnya kita langsung mencap seluruh subprotein dari sampel ke sebuah membran. Cepat, to the point. Tapi kalau western blot, ini lebih teliti. Kita saring dulu subnya, kita pisah-pisahin dulu isinya, protein-proteinnya, berdasarkan ukurannya. Baru deh kita cap ke membran. Langkah pemisahan inilah yang jadi pembeda utamanya. Oke, dari perbedaan fundamental tadi, mari kita kenali lebih dalam lagi karakter dan kegunaan masing-masing teknik ini. Kita mulai dari yang paling ngebut dulu ya. Dot blot ini ibaratnya sprinternya dunia lab. Keunggulannya yaitu cepat dan efisien. Karena nggak perlu ada tahap pemisahan protein, prosedurnya jadi jauh lebih singkat. Makanya, ini cocok banget buat screening cepat sampel dalam jumlah banyak. Pertanyaan yang dijawab itu sederhana. Proteinnya ada nggak di sini? Ya atau tidak? Udah, itu aja. Nah, kalau dot blot itu sprinter, western blot ini detektifnya. Dia nggak cuma jawab ya atau tidak, tapi juga ngasih info tambahan yang krusial banget. Berat molekul dari protein yang dia temukan. Ini ngasih lapisan konfirmasi dan spesifisitas yang jauh lebih tinggi. Berguna banget buat identifikasi protein secara super detail. Oke, teori udah cukup ya. Sekarang ayo kita anggap udah pakai Just Lab dan siap masuk ke bagian praktisnya. Mari kita lihat gimana sih prosedur langkah demi langkah kedua teknik ini dilakukan di dunia nyata. Sama kayak praktikum pada umumnya, persiapan itu kunci. Sebelum mulai, kita harus pastikan semua amunisi ini siap. Mulai dari alat utamanya kayak dot blotter, membran yang jadi kanvas kita, mikropipet buat presisi, sampai reagen-reagen kunci kayak buffer, antibodi primer dan sekunder, dan juga substrat buat visualisasi. Memastikan semua ini ada di meja kerja kita itu langkah pertama menuju hasil yang valid. Prosedur dot blot itu terus serang sampat lugas. Pertama, sampel kita totolkan ke membran. Kedua, blocking. Ketiga, kita kasih antibodi primer. Ini kayak anjing pelacak yang udah dilatih khusus buat ngenalin satu target protein saja. Keempat, kita kasih antibodi sekunder yang bawa penanda atau lampu suar. Nah, antibodi sekunder ini bakal nempel ke antibodi primer tadi, jadi sinyalnya berlipat ganda dan lebih gampang dilihat. Terakhir, kita kasih substrat yang bakal bereaksi sama si penanda itu dan menghasilkan warna. Nah, ada satu langkah yang kelihatannya sepele tapi krusial banget, blocking. Kenapa sih ini penting? Bayangin aja, membran kita itu kayak kertas stiker yang super lengket. Kalau kita nggak nutupin area kosongnya, si antibodi bisa nempel di mana aja, nggak cuma di protein target kita. Akibatnya, bisa ada sinyal positif palsu. Makanya kita pakai larutan kayak susu skim ini buat menutupi area kosong itu, biar antibodi cuma nempel di tempat yang seharusnya. Kalau western blot, prosedurnya dimulai dengan dua langkah tambahan yang jadi ciri khasnya. Pertama, protein di dalam sampel kita pisah-pisahin dulu berdasarkan ukurannya pakai teknik SDS page. Kedua, protein yang udah terpisah di dalam gel kita transfer atau kita pindahkan ke membran.
Nah, setelah proses transfer ini selesai, langkah-langkah selanjutnya, dari mulai blocking sampai deteksi, itu pada dasarnya sama persis kayak dot blot. Oke, eksperimen selesai. Membran udah ada di tangan kita. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita menerjemahkan titik atau pita warna ini jadi sebuah data yang punya arti? Di layar, kita bisa lihat nih contoh hasil dari dot plot. Coba perhatikan, ya, setiap titik itu mewakili satu sampel. Kita bisa langsung lihat secara kualitatif, misalnya titik-titik di kolom A dan B itu kelihatannya jauh lebih pekat, lebih gelap dibandingin mana yang di kolom H. Ini secara visual langsung ngasih kita petunjuk awal kalau konsentrasi protein target di sampel A dan B itu kemungkinan jauh lebih tinggi. Prinsip dasarnya sebetulnya simpel banget, dan kutipan ini merangkumnya dengan sempurna. Semakin gelap warnanya, artinya semakin kuat sinyalnya, yang berarti semakin banyak ikatan antigen-antibodi yang terjadi. Inilah dasar dari analisis semi-kuantitatif yang bisa kita lakukan ya, cukup dengan mata telanjang. Tentu aja, kalau cuma ngandalin mata kan bisa subjektif. Biar analisisnya lebih presisi dan objektif, kita pakai software bantu seperti ImageJ. Gampangnya gini, software ini tugasnya adalah mengukur seberapa gelap setiap titik secara numerik. Jadi, intensitas warna itu diubah jadi angka yang biasanya digambarkan sebagai puncak grafik. Semakin tinggi puncaknya, artinya semakin banyak protein di sana. Dengan cara ini, kita mengubah gambar yang kualitatif jadi data kuantitatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, setelah kita paham prosedur dan cara analisisnya masing-masing, sekarang ayo kita taruh keduanya sebelahan, biar perbandingannya makin jelas. Ini bakal jadi ringkasan yang sangat membantu loh. Nah, inilah inti perbandingannya, dirangkum dalam satu tabel. Coba deh fokus ke baris efisiensi waktu dan informasi. Dot plot jadi pilihan utama kalau kita butuh jawaban cepat, ya atau tidak, untuk banyak sampel. Selesainya bisa dalam beberapa jam. Tapi kalau kita butuh jawaban yang lebih detail, kayak protein apa ini dan berapa ukurannya, ya mau nggak mau kita pakai Western blot, meskipun butuh waktu 1-2 hari. Jadi, ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal alat mana yang paling pas buat pertanyaan yang mau kita jawab. Terakhir, mari kita tarik semua pengetahuan teknis ini kembali ke dunia nyata. Gimana sih dot blot dan Western blot ini benar-benar ngasih dampak buat diagnosis dan penanganan pasien di klinik? Inilah titik di mana lab bertemu dengan pasien. Di penyakit autoimun kayak myositis, di mana sistem imun tubuh malah nyerang ototnya sendiri, gejalanya itu bisa macam-macam dan kadang membingungkan. Nah, kemampuan kita mendeteksi autoantibodi yang spesifik pakai teknik blotting ini jadi kunci buat menegakkan diagnosis yang akurat dan memulai penanganan yang tepat secepat mungkin. Dan daftar ini keren banget buat nunjukin betapa spesifiknya teknik ini. Laboratorium itu nggak cuma nyari autoantibodi secara umum, tapi kita bisa nyari jenis-jenis yang sangat spesifik kayak yang ada di daftar ini. Kalau misalnya terdeteksi ada antijo 1, dokter bisa langsung mengarah ke subtipe penyakit yang lebih spesifik, yang tentunya butuh penanganan yang berbeda pula. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Di satu sisi, kita butuh kecepatan dot blot buat screening massal. Di sisi lain, kita butuh kedalaman dan spesifisitas Western blot buat diagnosis yang presisi. Teknologi kan terus berkembang ya. Jadi pertarungan atau mungkin lebih tepatnya perpaduan antara kecepatan dan spesifisitas inilah yang akan terus membentuk masa depan laboratorium diagnostik. Kira-kira mana yang akan menang? Atau jangan-jangan kita bakal nemuin cara buat dapat keduanya sekaligus? Itu pertanyaan buat masa depan. Terima kasih sudah menyimak.